kami perwakilan dari Cipayung Pres Nusa Tenggara Barat untuk pernyataan sikap kaitannya dengan kondisi kebangsaan belakangan ini. Sebagaimana tertera dalam pernyataan sikap kami merujuk pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Ketentuan ini merupakan komitmen founding father dengan segala kebijaksanaannya dalam membangun suatu republik yang segala-galanya untuk keadilan dan kemakmuran rakyat Republik Indonesia. Pengumuman soal perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu yang dilontarkan oleh Menteri Presiden Joko Widodo yang telah melenceng dari amanat konstitusi dan juga tidak sesuai dengan tupoksi kerja mereka sebagai pembantu presiden. Sebut saja Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Luhut Binsar Panjaitan, Bahlil Lahadalia, Erlangga Hartarto, dan beberapa ketua umum partai politik melakukan aktivitas negatif yang kontraproduktif untuk kemajuan negara Republik Indonesia. Mereka menyulut emosi publik, di mana seharusnya mereka sebagai pembantu presiden dan wakil rakyat melakukan kerja-kerja untuk menyelesaikan masalah yang telah menggerogoti bangsa ini. Seperti kenaikan harga bahan bakar minyak, kelangkaan minyak goreng, kenaikan pajak pertambahan nilai. Malahan mereka yang melemparkan omong kosong yang tidak memiliki dasar konstitusional, yang kuat dan sangat cenderung mengarah kepada kepentingan politik praktis serta kepentingan ekonomi jangka pendek yang sedang digarap untuk kepentingan pribadi dan segelintir orang. Di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil akibat pandemi COVID-19, rakyat semakin melarat akibat ketidakmampuan pemerintah dalam melawan mafia yang memonopoli kebutuhan pokok rakyat. Ini membuktikan bahwa pemerintah tidak berdaulat di negara sendiri dan berada di bawah kendali cukong. Tentu hal ini sangat menyakiti rakyat Republik Indonesia yang telah memberikan amanah dan kepercayaan dalam mengatur undang-undang dasar untuk mengatur kemakmuran rakyat. Para pembantu presiden dan wakil rakyat hanya ambisius mengurusi masalah politik. Mereka tidak memikirkan rakyat yang seharusnya dilindungi dan disegerahkan dan dipastikan keselamatan hidupnya. Kami meyakini bahwa tindakan mereka telah mengkhianati amanat reformasi dan melakukan tindakan makar terhadap konstitusi negara Republik Indonesia. Berangkat dari itu dan temuan dalam proses kajian kami dalam hal ini, Aliansi Organisasi Kepemudaan Cipayung Pres Nusa Tenggara Barat menuntut: 1. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencopot Luhut Binsar Panjaitan dan mengevaluasi menteri yang mewacanakan perpanjangan masa jabatan presiden atau wakil presiden. 2. Tangkap dan adili menteri yang berpotensi melakukan makar terhadap konstitusi seperti halnya Luhut Binsar Panjaitan, Bahlil Lahadalia dan Erlangga Hartarto dan serta Tito Karnavian. 3. Mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan proses hukum terhadap Luhut Binsar Panjaitan sebagai terduga penyebar hoax tentang big data penundaan pemilu kaitannya dengan 110 juta data yang mewacanakan akan mendukung proses penundaan pemilu harus diadili. Kemudian 4. Menolak penundaan pemilu tahun 2024 dan mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera memberikan penegasan kepada KPU dan Bawaslu agar segera menyiapkan tahapan proses pemilu tahun 2024. 5. Menolak perpanjangan masa jabatan dan wakil presiden Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan amanat konstitusi Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia pasal 7. 6. Menolak kenaikan harga bahan bakar minyak, pajak pertambahan nilai, dan mendesak Presiden Joko Widodo untuk menstabilkan kembali harga kebutuhan pokok. 7. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk menginstruksikan kepada Kapolri untuk memberantas mafia penimbun minyak goreng dan sembako. 8. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencopot Menteri Perdagangan karena gagal menyelesaikan masalah mafia minyak goreng. Itu adalah rangkaian dari tuntutan-tuntutan aksi kita pada kesempatan. Ibu Ketua Dewan yang meski bagian dari keluarga besar Partai Golkar yang sedari awal sudah menyatakan sikapnya, saya harap aspirasi masyarakat Nusa Tenggara Barat harus betul-betul disampaikan. Karena ingat, sekali lagi saya tegaskan, 2 kali pemilu, sebagian rakyat Nusa Tenggara Barat tidak pernah menginginkan Jokowi.
maka sangat mustahil kemudian di tahun 2024 kita mendukung Jokowi kaitannya dengan masalah proses penundaan pemilu. Oleh karenanya kita ingin memastikan apa-apa yang sudah tadi kita sampaikan itu diserap secara hadis tanpa ada tebang pilih mana yang diambil dan mana yang dibuang. Ingat, yang datang pada kesempatan sekarang bukan anak pejabat, tapi mereka yang tahu bagaimana kondisinya. Di samping mereka memperjuangkan kepentingan mereka sendiri, juga mereka memperjuangkan kepentingan orang lain. Karena apa? Suka tidak suka kita harus mengakui negara kita, kestabilan ekonomi kita betul-betul diporak-porandakan. Yang jika pada akhirnya tindakan-tindakan bohong dari para pejabat negara, kepada siapa kami akan menyampaikan aspirasi dan kepada siapa kami harus mempercayakan amanat kami. Jangan sampai amanat yang telah diembankan oleh kami kepada wakil rakyat nanti segala-galanya. Kembang aksi penolakan yang kami lakukan bukan hanya pada kali ini saja. Jika tuntutan kami tidak direspon secara baik, jika tuntutan kami tidak dikabulkan, maka kami bisa pastikan akan ada gelombang besar-besaran dalam konteks penolakan terhadap pemerintahan Joko Widodo pada kesempatan sekarang. Kami menyampaikan aspirasi ini diketahui oleh teman-teman Korlap 1, 2, dan 3. Lebih-lebih saya sebagai koordinator umum pada aksi tanggal 12 April tahun 2022, maka harus bisa dipastikan karena tadi sebelum berangkat ke kantor Dewan Provinsi Nusa Tenggara Barat, kami sudah duluan harus memastikan laporan kami telah masuk untuk melaporkan Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Menteri segala urusan. Terima kasih, mohon ditanggapi teman-teman masa aksi tetap solid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.